Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irani dengan NIM 24OSP140 dari kelas 2D. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas komponen sistem tenaga listrik dengan dosen pengampu Bapak M. Fadli Aziz, ST MSc. Di sini komponen yang saya bawakan adalah relay proteksi dengan subsistem pendukung atau proteksi. Oke teman-teman, kita masuk kepada pembahasannya, yaitu relay proteksi. Relay proteksi adalah perangkat cerdas yang berfungsi sebagai otak dalam sistem proteksi tenaga listrik. Komponen ini memonitor parameter seperti arus, tegangan, frekuensi, dan kondisi sistem lainnya. Perangkat ini tidak bekerja sendirian, tetapi menerima input dari sensor seperti current transformer atau CT dan potential transformer atau PT. CT menurunkan arus tinggi menjadi arus kecil untuk kebutuhan relay, sedangkan PT menurunkan tegangan tinggi menjadi tegangan aman. Dengan kemampuan monitor secara real-time, relay dapat memastikan bahwa sistem tenaga bekerja dalam kondisi yang aman. Selanjutnya, fungsi utama relay proteksi. Fungsi utama dari relay proteksi adalah yang pertama, mendeteksi kondisi abnormal seperti arus berlebih, hubung singkat, tegangan terlalu rendah atau terlalu tinggi, serta gangguan lainnya. Yang kedua, menganalisis parameter listrik menggunakan logika atau karakteristik proteksi yang sudah diatur sebelumnya. Misalnya, overcurrent relay atau OCR, ground fault relay atau GVR, dan wonder voltage relay. Ketiga, memberikan perintah trip ke circuit breaker atau CB. Ketika terdeteksi gangguan berbahaya, relay segera mengirimkan sinyal untuk memutus rangkaian. Yang keempat, melindungi peralatan dari kerusakan seperti trafo, generator, motor, dan kabel. Kelima, mencegah gangguan menyebar ke bagian lain dari jaringan, sehingga stabilitas sistem secara keseluruhan tetap terjaga. Dan yang keenam, yaitu mempercepat proses isolasi gangguan, sehingga waktu pemulihan sistem menjadi lebih singkat. Cara kerja relay proteksi. Cara kerja relay proteksi ini, yang pertama, CT atau PT mengirimkan data arus dan tegangan ke relay. Data ini sudah diturunkan ke level aman, tetapi tetap proporsional dengan kondisi di lapangan. Yang kedua, relay membandingkan nilai tersebut dengan setting proteksi. Set point ditentukan berdasarkan batas aman dan karakteristik beban. Misalnya, arus nominal, arus trip maksimum, dan waktu tunda. Yang ketiga, jika nilai terukur melebihi batas tersebut, relay mulai menjalankan algoritma proteksi. Misalnya, overcurrent, short circuit, ground fault, wonder voltage, dan over voltage. Yang keempat, setelah dianalisis, jika gangguan dinilai berbahaya, relay mengirimkan sinyal trip ke circuit breaker. Proses ini biasanya berlangsung sangat cepat, biasanya dalam milidetik. Yang kelima, circuit breaker atau CB kemudian membuka rangkaian, memutus arus gangguan. Yang keenam, setelah gangguan terisolasi, sistem kembali bekerja dengan stabil dan aman. Proses inilah yang membuat sistem tenaga mampu bertahan meskipun terjadi gangguan mendadak. Masuk kepada bagian terakhir, yaitu diagram sistem proteksi atau diagram cara kerja relay proteksi ini. Di sini ada 3 gambar, ada alat CT atau PT, ada relay proteksi, dan circuit breaker. CT atau PT berfungsi sebagai sensor yang mengukur arus dan tegangan, kemudian relay proteksi sebagai pusat analisis atau otak sistem, dan yang terakhir ada circuit breaker sebagai pelaksana perintah trip untuk memutus arus. Ketiganya bekerja bersama sebagai satu kesatuan untuk memastikan sistem tenaga listrik tetap aman. Sekian persentase dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.